Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Al-ayah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah menurunkan Quran 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, turun di Makkah 13 tahun, turun di Madinah 10 tahun. Semuanya itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia sampai hari kiamat, karena tidak ada lagi Quran turun, hanya itu 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat. Sudah berapa ayatkah yang kita fahami Al-Quran itu? Dari 6.236 ayat, adakah 1.000 ayat yang kita tahu? Jangan 1.000 deh. Adakah 500 ayat yang kita tahu? Jangan 500 lah. Adakah 300 ayat yang kita tahu dari 6.236 ayat itu? Bisa jadi kita baru baca, tapi belum tentu paham. Bisa jadi ada yang belum bisa baca kita. Padahal kata Allah itu kenikmatan yang paling besar, sebagaimana Allah jelaskan di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal ardu wada'aha lil anam fiha faqihatu wan nakhlu dzatul afnam wal habbu dzul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang paling besar yang manakah yang kamu dustakan? Nikmat yang paling besar yang pertama adalah Al-Quran, petunjuk. Kita bayangkan kalau manusia tidak ada petunjuk, seperti orang yang jalan di malam hari, tidak ada cahaya, tidak ada lampu, di depan ada duri, ada beling, ada sumur, gelap. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa ketusuk duri, bisa ketusuk jarum, bisa ketusuk paku, bisa ketusuk beling, bisa masuk ke dalam sumur. Petunjuk yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan. Quran yang pertama. Baru yang kedua menjadi manusia, khalaqal insan. Nikmat yang paling besar yang kedua adalah menjadi manusia. Baru yang ketiga, nikmat yang paling besar adalah alam raya dengan segala isinya. 3 kelompok nikmat Allah.
yang paling besar Al-Quran, jadi manusia alam raya. Itu luar biasa yang Allah berikan pada kita. Islam itu artinya Quran itu, karena Islam itu ya Quran itu. 6.236 ayat disuruh oleh Allah di surat 12 surat Yusuf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Supaya Quran itu diakali, difaham, supaya menjadi huda, supaya menjadi petunjuk. Ibu saya sering khatam Quran. Sementara ada orang Indonesia yang bermukim di Belanda sana tidak bisa baca Quran, tapi dia baca terjemahan Quran dalam bahasa Belanda dia. Ibu saya sering khatam. Ada orang yang jadi warga negara Belanda, bahasa Belanda terjemahan Quran. Kira-kira ibu saya yang mendapatkan pelajaran atau orang Indonesia yang ada di Belanda menerjemahkan Quran dalam bahasa Belanda? Pasti itu orang Indonesia, walaupun dia tidak bisa baca Quran, tapi dia menerjemahkan dalam bahasa Belanda, pasti dia yang banyak mendapatkan pelajaran. Artinya apa? Quran tidak cukup kita hatamkan. Kalau cuma hatam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Begitu ditanya, apa itu Bu? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa itu Bu? Yasin. Tidak dapat pelajarannya, pahala dapat, tapi Islam tidak sampai di pahala. Islam itu pahala otomatis. Apa saja yang dilakukan oleh orang beriman itu harus seperti ibunya Nabi Musa. Katanya orang Islam itu, orang beriman itu kalau melakukan sesuatu harus seperti ibunya Nabi Musa. Alladzi ya'malu fi sun'atil khair kama sali ummi Musa tardauha waladaha wa ta'khudhu ajra. Orang beriman itu seperti ibunya Nabi Musa. Dia menyusukan anaknya, tardauha waladaha wa ta'khudhu ajra, dan dia mengambil upahnya dari Fir'aun. Harus selalu dapat dua. Sebagaimana doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harus selalu dua. Dan kalau niatnya karena Allah, pasti selalu dapat dua dimanapun dia bekerja. Orang beriman itu dimanapun dia bekerja, hatta bosnya sekalipun bukan muslim, kalau dia bekerja karena Allah, tetap dia dapat pahala. Karena semuanya punya Allah. Nabi Musa hidup di Fir'aun sampai dia remaja dia. Makan makanannya, hartanya Fir'aun dia. Semenjak bayi yang memberikan susunya Fir'aun, Nabi Musa. Lalu itu haram, nggak usah ngomong haram, itu urusan Allah. Nabi Musa dipelihara oleh Fir'aun sampai dia dewasa. Ibunya digaji oleh Fir'aun. Urusan dia itu. Semuanya punya Allah Subhanahu. Fir'aun pun punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan dia dengan Allah. Orang beriman harus selalu dapat dua dia. Kalau bisa memang harus hindari yang haram, tapi kalau nggak bisa, ya. Sekarang di masyarakat kita yang korupsi, masya Allah, bagaimana tanggung jawabnya hadapan Tuhan? Oleh karena itu Allah selalu mengingatkan, hai manusia, ingat, kamu sedang menuju saya. Surat 84 ayat 6. Ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai manusia, kamu sedang menuju saya. Famulaqi, bagaimanapun nanti ketemu dengan saya. Dan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Tidak ada manusia yang tidak diminta pertanggungjawaban. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna jahim tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan, yang kita peroleh, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, jangan dikira
Kata Allah salah. Kalau orang melakukan kejahatan lalu bebas, tidak. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu datanglah segera kepada Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Segera datang bertobat kepada saya selagi masih hidup, sebab kalau sudah tidak hidup lagi, sudah mati, berarti sudah selesai. Kamu tidak bisa bertobat lagi kepada saya. Tapi kalau masih hidup, dosanya sebesar apapun, segera datang dan saya akan ampuni dosa kamu. Sayangnya banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah tidak diambil oleh manusia, karena entah dan entah, lalu mati duluan, tidak sempat bertobat. Segera bertobat. Kenapa? Karena hidup di dunia ini cuma 1,5 jam. Hidup kita cuma 1,5 jam sebenarnya. Di surat 32 ayat 5 Allah menjelaskan, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Seharinya di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Surat 32 ayat 5. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Menurut perhitungan kamu, bahwa hidup di dunia 1.000 tahun, di akhirat cuma sehari. Seharinya di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Jangan korbankan hidup cuma 1,5 jam, kita celaka. Jadi kalau kita umur kita cuma 65 tahun, ya 65 tahun dibandingkan dengan waktu nanti di akhirat, sebenarnya hakikatnya kita hidup cuma 1,5 jam. Yang 1,5 jam itu ya jadi camat dulu, jadi bupati dulu, jadi gubernur dulu, jadi menteri dulu, jadi presiden dulu. Tapi tata hakikatnya cuma 1,5 jam. Jadi kita kalau senang 1,5 jam. Kalau kita juga susah cuma 1,5 jam. Yang lama di alam barzah saja lama gitu. Rasulullah dan para sahabatnya sudah lebih dari 1.400 tahun lebih di alam barzah. Surat 32 ayat 100. Ya. Surat 32 ayat 100. Kita semua orang yang sudah wafat berada di alam barzah dan nunggu di situ. Sebelum kiamat nunggu semua di situ. Semua manusia nunggu di alam barzah, nunggu kiamat. Sebagaimana di dalam surat Yasin, ada orang mati tidur aja selama mati. Surat 36 ayat 52. Ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursal. Dia kaget lagi tidur di kuburan. Siapa yang membangunkan saya? Makanya ada sakta di situ. Oh, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursal. Oh, ini hadza yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dibenarkan oleh para rasul. Oh, ini tuh kiamat. Jadi ada orang tahu kiamat itu setelah terjadi, tahu dia bangun setelah kiamat. Jadi ada orang yang dibangun, yang dimatikan oleh Allah, dia tidur aja. Itu surat Yasin surat 36 ayat 52. Tapi ada orang yang mati, dia menyesal terus di kuburan, dia menyesal terus. Itu surat 32 ayat 99 dan 100. Nyesal terus. Ada orang mati di alam barzahnya, dia diteror terus. Surat 40 ayat 45. Annahu yuraduna 'alaiha guduwan wa ashiyan. Itu katanya api setiap pagi dan petang diperlihatkan pada dia. Itu api yang akan dimasuki oleh kamu. Belum masuk, tapi setiap pagi dan petang diperlihatkan itu neraka yang akan kamu masuki lagi. Tapi ada orang yang mati sudah dikasih rezeki. Surat 3 169. Jangan kira orang yang mati syahid itu kata Allah dia mati, bal ahya, dia hidup, bahkan dia mendapatkan rezeki. Jadi paling enggak ada 4 macam orang yang sudah mati di alam barzah. Ada yang tidur, ada yang menyesal, ada yang diteror, ada yang dapat rezeki sudah. Kata para ulama itu sudah ada perspot, sudah ada tanda jadi bahwa dia akan masuk surga. Belum masuk, tapi sudah diberikan kenikmatan-kenikmatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa qul tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
aqulu hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang berbahagia. Hidup, kata Allah, harus dijadikan sebagai tanda syukur pada Allah. Karena kita asalnya tidak ada, lalu ada. Lalu kita bekerja untuk hidup, karena tanpa bekerja hidup tidak akan berjalan dengan baik. Bekerja itu adalah ibadah. Makanya di surat 34, surat Sabar, ya, surat 34 ayat 13, i'malu ala Dawud syukur. Bekerjalah keluarga Daud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan Islam, bekerja itu adalah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tidak mau bekerja, berarti dia tidak mau bersyukur, tidak bisa bersyukur pada Allah. Karena kita dikasih akal, dikasih anggota badan yang lengkap, bisa jalan, bisa lari, bisa segala macam, lalu tidak kita gunakan, berarti kita kurang bersyukur pada Allah. Surat 34 ayat 13. Ya, madu ala Dawud syukra. Bekerjalah hai keluarga Daud sebagai tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal rezeki, Allah memang yang ngatur pada manusia. Tidak ada yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Sebab ada orang yang tidur saja dapat rezeki. Bahkan Nabi Ibrahim pernah kecil berdoa, Tuhan, yang dikasih rezeki itu orang yang beriman saja, beriman kepada Engkau, beriman pada hari akhir, itu yang dikasih rezeki. Allah menjawab di surat Al-Baqarah, itu salahin. Yang tidak beriman juga saya kasih rezeki. Semua dikasih rezeki. Nah, tapi nanti di akhirat lain lagi. Di dunia, iman gak iman, kata Allah, saya kasih rezeki. Jadi jangan iri soal rezeki. Rezeki itu Allah yang atur, karena semuanya makhluk Allah. Oleh karena itu, bekerja bisa jadi dalam bekerja kita tidak dapat rezeki, tapi kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi para hadirin sekalian. Mari kita tutup khutbah Jumat ini dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita diterima, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa idal hisab. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal rusuh wan nufu wa salahal jasadi wal wa taubatan nasuh ya muhawwil ahwal hawwil halna ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal ya alima sirri wan najwa najina min kulil balwa wa albisna libasa taqwa wa dina tariqal huda wasta'mil amal salihah fi ma wa ta'ala. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami ya Allah, maafkan kedua orang tua kami, jadikan seluruh aktivitas kami menjadi ibadah di hadapan Engkau.
Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah wudhu kami, salat kami, puasa kami, tarawih kami, zakat, infak, sedekah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbing kami sebagaimana Engkau telah membimbing orang-orang dahulu, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Sebagaimana doa-doa mereka antara lain adalah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.